Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai International Monetary System dengan dosen pengampu Bapak Hamdi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan yang pertama Riani Kusnita, yang kedua Firanur Asta Isnaini, yang ketiga Firindi Filza Mazaya, dan yang keempat Cici Nilamsari. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi akan kami mulai. Nomor 1, berdasarkan artikel, jelaskan sejarah munculnya sistem moneter internasional. Jawabannya, pada tahun 1970-an menyebabkan munculnya pengaturan Bretton Woods, kegagalan untuk menyepakati sistem alternatif, dan kebangkitan non-sistem secara de facto yang bertahan hingga saat ini. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan negara-negara komunis untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga Bretton Woods hingga tahun 1980 dalam kasus Tiongkok, atau ketika Taiwan mengambil alih keanggotaan IMF, dan setelah jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1980-an, kasus blok Soviet. Tujuan utama kerjasama moneter internasional sebagaimana disepakati di Bretton Woods mencerminkan hubungan sentral sistem moneter internasional yang baru. Dalam konsepsi arsitek Bretton Woods dengan rekonstruksi perdagangan dunia setelah keruntuhannya selama depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Hal ini juga menunjukkan pentingnya ide-ide ekonomi baru yang muncul dari revolusi Keynesian yang menempatkan lapangan kerja sebagai tujuan utama kebijakan makroekonomi. Secara tidak langsung, kepentingan negara-negara berkembang tercakup dalam rujukan pada pengembangan sumber daya produktif pada anggotanya. Ketika kekurangan dolar berakhir, sistem moneter internasional dikejutkan oleh permasalahan yang dihadapi oleh dua negara utama penerbit cadangan dolar. Inggris mengalami krisis yang parah pada tahun 1961 dan khususnya pada tahun 1964 sampai 1968 yang menyebabkan devaluasi pada bulan November 1967. Akibatnya, Inggris menjadi salah satu peminjam dana reguler utama dan juga didukung oleh pengaturan swap melalui Bank of England. Permukiman internasional, dukungan internasional tersebut membantu memperlancar penurunan sterling sebagai cadangan deviasi global. Namun devaluasi pada tahun 1967 juga memaksa Inggris untuk menandatangani perjanjian sterling tahun 1968 yang dengan Inggris menawarkan jaminan nilai dolar dari saldo sterling sebagai tandingannya. Komitmen pemegang sterling untuk membatasi diversifikasi. Untuk mengelola dampak potensial dari proses ini terhadap sistem moneter internasional atau kumpulan emas diciptakan pada tahun 1961 oleh 8 negara yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mengatur harga emas London dan berbagi tanggung jawab untuk menstabilkan pasar. Amerika Serikat jelas tertarik untuk memperlambat hilangnya cadangan emasnya. Namun, negara-negara lain juga memiliki kepentingan kolektif terhadap stabilitas dolar untuk menghindari potensi kerugian modal pada cadangan dolar mereka. Tahun 1960-an adalah masa perdebatan besar mengenai sistem moneter internasional. Guncangan baru terjadi pada akhir tahun 1970-an. Pengabaian terhadap konvertibilitas dolar menjadi emas menyebabkan dua proses variabel untuk mereformasi sistem moneter internasional. Yang pertama adalah upaya untuk merekonstruksi sistem paritas nilai tukar antar mata uang utama, dan yang kedua adalah negosiasi komprehensif untuk merancang sistem moneter internasional yang baru. Guncangan besar dan kegagalan reformasi sistem moneter internasional pada tahun 1970-an hanyalah awal dari transformasi besar lainnya dalam sistem moneter internasional. Beberapa di antara sangat berkaitan dengan perubahan dalam sistem keuangan internasional. Tiga tren yang saling terkait erat sangatlah penting. Yang pertama adalah ketidakseimbangan transaksi berjalan yang besar di negara penerbit cadangan devisa utama, sebagai bagian dari ketidakseimbangan pembayaran global yang lebih besar
yang menjadi ciri khas fidusia dolar dibandingkan dengan masa Bretton Woods. Hal ini juga menyiratkan bahwa posisi investasi bersih Amerika Serikat memburuk, menjadi negatif sejak akhir tahun 1980-an. Yang kedua adalah meningkatnya mobilitas modal yang diperkuat oleh pergerakan menuju nilai tukar yang fleksibel dan juga oleh liberalisasi neraca modal secara bertahap. Salah satu dampak utamanya adalah volatilitas nilai tukar yang terus-menerus. Yang ketiga adalah serangkaian krisis besar di negara-negara berkembang yang terkait erat dengan pembiayaan eksternal yang bersifat prosiklus dan bahkan lebih sulit untuk dikelola karena kurangnya jaring pengaman keuangan yang memadai dan mekanisme restrukturisasi utang negara yang tepat. Dampak penting dari tren ini adalah transformasi posisi investasi bersih negara penerbit cadangan devisa utama dari positif menjadi negatif pada akhir tahun 1980-an. Pola ini menyiratkan bahwa terdapat perbedaan tajam antara kondisi saat ini di Amerika Serikat dan kondisi yang terjadi di Inggris ketika negara tersebut memipir sistem moneter internasional pada masa emas. Respon negara-negara emerging dan berkembang terhadap meningkatnya persyaratan, persepsi ketidakadilan dalam pengelolaan krisis utang negara, dan secara lebih umum, kurangnya jaringan pengaman keuangan internasional adalah asuransi mandiri dalam bentuk akumulasi cadangan devisa. Faktanya, dalam banyak kasus, hal ini merupakan transfer sumber daya ke negara penerbit cadangan devisa utama sehingga memperjelas bahwa asuransi mandiri menimbulkan ketidakadilan yang melekat dalam sistem moneter internasional saat ini. Dalam 3 pertemuan pertama, G20 yang telah ditingkatkan pada tahun 2008-2009, kerjasama ditingkatkan dalam 2 bidang penting dalam sistem moneter internasional. Kesepakatan untuk melakukan kebijakan ekspansif yang terkoordinasi dan untuk menciptakan mekanisme pengawasan baru terhadap kebijakan makroekonomi anggota G20 dan penyediaan likuiditas internasional. Tapi ledakan likuiditas mematikan harapan untuk menjadikan penarikan khusus sebagai aset cadangan utama dalam sistem moneter internasional. Keputusan menarik lainnya dalam hal penyediaan likuiditas adalah penerbitan SDR terbesar sepanjang sejarah yang juga disetujui pada tahun 2009. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai cara meningkatkan peran SDR dalam sistem moneter internasional. Sebuah topik yang akan dibahas pada KTT G20 mendatang pada bulan September 2016 di Hangzhou, Tiongkok. Sejarah sistem moneter internasional dan IMF ini mencakup sejarah lama dan baru mengenai perundingan AS Inggris pada tahun-tahun akhir perang dan kesepakatan yang akhirnya dicapai di Bretton Woods, serta analisis terkini mengenai peran negara-negara berkembang dalam perundingan tersebut. Hal ini juga mencakup sejarah akademis sistem moneter internasional, pandangan para tokoh protagonis dalam sejarah tersebut, dan sejarah resmi dan semi-resmi IMF. Nomor 2, jelaskan apa yang terjadi pada sistem moneter internasional tahun 1960 dan 1970. Tahun 1960-an adalah masa perdebatan besar mengenai sistem moneter internasional. Memang benar, sebagai gambaran pandangan yang menjadi umum setelah evolusi pengaturan moneter internasional pada tahun 1970-an, kelompok ekonom terkenal Bellagio Group yang beranggotakan 32 orang menggarisbawahi ketidakkonsistenan besar dalam pengaturan yang ada dengan menyatakan pada tahun 1964 bahwa mekanisme moneter internasional saat ini bukanlah sebuah sistem yang sederhana dan logis. Sebaliknya, hal ini merupakan serangkaian pengaturan yang merupakan hasil gabungan dari kesepakatan, kompromi antara kepentingan dan pendapat yang saling bertentangan, adaptasi terhadap perkembangan yang tidak terduga dalam evolusi perdagangan dan keuangan dunia, dan presiden yang tumbuh dari pengaturan ad hoc atau keputusan kebijakan individu. Ada 2 permasalahan utama, yaitu ketidakstabilan sistem cadangan global terkait penggunaan sumber daya alam yang berfokus pada stabilitas standar ganda emas dolar dan kurangnya mekanisme penyesuaian yang dapat diandalkan untuk mengelola ketidakseimbangan pembayaran serta asimetri yang terus-menerus
dalam tekanan yang harus disesuaikan oleh negara-negara surplus dan defisit, tentu saja dalam skala yang lebih luas. Selain itu, Inggris mengalami krisis yang parah pada tahun 1961 dan khususnya pada tahun 1964 sampai 1968 yang menyebabkan devaluasi pada bulan November 1967. Akibatnya, Inggris menjadi salah satu peminjam dana reguler utama dan juga didukung oleh pengaturan swap melalui Bank of England serta kasus Amerika Serikat. Surplus transaksi berjalan yang kuat menjadi ciri tahun-tahun awal pasca perang dan sebagian besar tahun 1950-an mulai melemah dalam beberapa tahun terakhir dekade tersebut dan semakin mendalam pada paruh kedua tahun 1960-an. Amerika Serikat mulai mengatasi masalah ini dengan mengatur aliran modal dengan diberlakukannya pajak pemerataan bunga pada tahun 1963 dan pembatasan investasi Amerika di luar negeri pada tahun 1965. Lalu guncangan baru terjadi pada akhir tahun 1970-an. Pengabaian terhadap konvertibilitas dolar menjadi emas menyebabkan dua proses paralel untuk mereformasi sistem moneter internasional. Yang pertama adalah upaya untuk merekonstruksi sistem paritas nilai tukar antar mata uang utama. Yang kedua, negosiasi komprehensif untuk merancang sistem moneter internasional yang baru. Yang pertama terjadi dalam konteks G10 dan yang kedua dalam konteks IMF. Dalam Komite 20 yang dibentuk untuk tujuan tersebut, kedua hal tersebut gagal dan merupakan hasil dari transaksi de facto menuju apa yang dapat dikategorikan sebagai non-sistem ad hoc. Amerika Serikat menekan negara-negara lain untuk tidak mengubah cadangan dolar mereka menjadi emas, yang menyeratkan bahwa dunia telah beralih ke standar dolar yang enggan menggunakan istilah John Williamson tahun 1977. Sistem ini menghadapi banyak sekali masalah akibat kesulitan neraca pembayaran. Amerika Serikat pada tahun 1970 dan 1971, yang dampak utamanya adalah meledaknya cadangan dolar di tangan negara-negara lain. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud Global Financial Safety Net. Merupakan seperangkat institusi dan mekanisme yang menyediakan asuransi bagi perekonomian terhadap krisis untuk mengurangi dampaknya. Global Financial Safety Net terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu cadangan devisa negara, jalur swap bilateral di mana bank-bank sentral saling menukar mata uang untuk menyediakan likuiditas ke pasar keuangan, lalu pengaturan pembiayaan regional di mana negara-negara mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan pembiayaan saat terjadi krisis, dan IMF. Nomor 4, yaitu insight apa yang bisa diambil dari artikel tersebut. Runtuhnya Bretton Woods mendorong pemikiran ulang mendasar mengenai apa yang akan memberikan stabilitas pada sistem moneter internasional. Ketika sistem Bretton Woods dirancang, ada anggapan bahwa mengelompokkan mata uang individu ke emas atau dolar akan menstabilkan sistem. Namun, setelah kejadian tersebut, para pejabat Amerika Serikat berargumentasi bahwa memperbaiki nilai tukar saja akan menyebabkan kekakuan dibandingkan stabilitas. Keterlambatan dalam penyesuaian eksternal memakan biaya dan pada akhirnya sia-sia ketika mencoba mempertahankan patokan nilai tukar ketika nilai tukar naik bertentangan dengan kebijakan dalam negeri, atau termasuk melalui pembatasan nilai tukar dan pengendalian modal. Gagasan barunya adalah stabilitas sistem tidak bergantung pada stabilitas nilai tukar individu, melainkan bertujuan pada stabilitas dalam negeri, atau pertumbuhan normal dengan inflasi rendah, yang mengarah pada nilai tukar yang stabil namun tidak terlalu kaku, tergantung pada kebijakan. Hal ini kemungkinan menyesuaikan eksternal yang tepat waktu dan kontribusi terhadap stabilitas sistem moneter internasional secara keseluruhan. Negara-negara tidak lagi diharuskan untuk menyatakan dan mempertahankan paritas tetap untuk nilai tukar mereka. Namun, IMF akan memantau secara ketat kebijakan nilai tukar negara-negara anggota untuk mencegah potensi devaluasi akibat persaingan atau manipulasi mata uang lainnya.
Pengalaman selanjutnya, khususnya setelah krisis keuangan global tahun 2008, menunjukkan bahwa stabilitas domestik seperti itu mungkin tidak cukup untuk stabilitas sistem di negara-negara yang penting secara sistematis. Saat ini, banyak negara secara rutin mendiskusikan implikasi eksternal dari kebijakan dalam negeri mereka dengan IMF. Mereka tidak akan diharuskan untuk mengubah kebijakan-kebijakan tersebut selama kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan stabilitas dalam negeri. Namun, mereka akan didorong untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan alternatif jika kebijakan-kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan stabilitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.